Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sekarang kita ketemu lagi ya di mata pelajaran OTK Keuangan. Sekarang kita akan membahas tentang laporan keuangan pada perusahaan. Ya, laporan keuangan pada perusahaan. Perusahaan itu sebenarnya laporan keuangan itu tidak hanya ada di perusahaan, tapi bisa juga ada di uh, keuangan daerah di negara lah, pemerintah ya. Tidak hanya laporan perusahaan, ada juga laporan di bagian pemerintahan ya. Tapi kita akan bahas itu, kita bahasnya tentang pada perusahaan. Nah, perusahaan itu dibagi menjadi tiga. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Di sini kita akan lebih jelasnya, lebih banyaknya kita membahas tentang laporan keuangan pada perusahaan jasa. Ya. Oke. Nah, laporan yang pertama adalah laporan laba rugi atau rugi laba. Itu sama aja. Laporan laba rugi merupakan jenis laporan keuangan yang berisi seluruh akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Ini akun nominal ya, pendapatan dan beban. Terus, laporan laba rugi dari neraca lajur dapat disusun dari kolom 7 dan kolom 8. Neraca lajur itu sama kayak worksheet ya. Worksheet atau kertas kerja. Neraca lajur nama lainnya. D itu adanya di kolom nomor 7 dan kolom nomor 8 ya, adanya. Kemarin kan kita udah bahas tuh tentang worksheet ya. Ada di kolom nomor 7 dan kolom nomor 8. Oke, kalau nggak percaya ya, boleh kita lihat. Ya, ada di sini. Nah, laporan laba rugi. Nah, L atau R ini tuh yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi nanti yang dihitungnya. Ini ya. Dia berisi tentang ini. Nih. Oke, kembali ke PowerPoint. Kolom ke-7 dan kolom ke-8. Terus bentuknya. Bentuk laporan laba rugi. Jadi jelas laporan laba rugi ini menghitung tentang berapa besarnya sih laba bersih yang kita terima dalam suatu perusahaan. Nah, di sini. Nah, laporan laba rugi ini ada dua. Kalau di perusahaan jasa hanya satu ya biasanya digunakan. Dalam perusahaan jasa itu hanya perusahaan jasa laporan laba rugi single step namanya itu. Single step. Kalau di perusahaan dagang ada yang namanya laporan laba rugi multi step ya. Dia nggak akan jauh beda, pokoknya yang mengisahkan tentang pendapatan dikurangi dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban ya. Nah, maka hasilnya itu adalah laba bersih ya. Secara garis besar itu jadi laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi beban-beban. Pendapatan seluruhnya ya, seluruh pendapatan usaha, baik itu pendapatan di dalam usaha itu sendiri ataupun pendapatan di luar usaha itu sendiri. Terus beban gaji, semua beban yang ada di perusahaan tersebut kita masukkan ya. Nah, maka akan muncullah di sini kita ambil contoh itu bengkel perkasa. Ini tuh perusahaan bengkel ya, bengkel. Kalau bengkel jelas dia itu merupakan perusahaan jasa. Periodenya 31 Desember. Sini sama ya, sama seperti jurnal umum yang lainnya pasti ada keterangan ini. Ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Nah, oh iya.
Ini tuh nih, maksud dari ini ya, ini tuh jumlahnya. Ini tuh jumlahnya ya. Ini tuh jumlah dari sini ya, dari sini. Nah, ini juga sama jumlah dari sini. Cuman digeser karena yang dihitung adalah jumlah ini, jumlah dari pendapatan, kita geser ke kanan agar lebih mudah ya. Bentuknya pasti akan seperti ini ya, akan digeser sama semuanya juga. Oke. Lalu ini, nah ini yang nanti bakal khusus ada di perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur pasti ada yang namanya laporan laba rugi multi step. Nah, laporan laba rugi multi step ini adalah bentuk laporan yang disusun secara bertahap penghasilan dan bebannya. Jadi disajikan sesuai aturan aktivitas yang yaitu kegiatan usaha di luar usaha dan di luar biasanya yang di luar lah pokoknya, yang seluruh di luar, yang di luar biasanya gitu, yang enggak umumnya gitu, baru dicatat di multi step. Nah, kalau di sini kan contoh ada penjualannya dia berapa, terus ada returnya. Retur itu adalah pengembalian barang ya. Retur ini pengembalian barang. Nah, tergantung apakah penjualan atau pembelian. Kalau retur penjualan ini yang bakalan selalu ada pada perusahaan jasa atau perusahaan barang atau perusahaan manufaktur, yaitu retur pengembalian. Jadi retur itu dia mengembalikan barang yang rusak. Contoh kita membeli, misalkan ya, kita membeli minuman Aqua 1 dus ya, berisi 12 misalkan. Nah, satu itu ternyata botolnya rusak, bocor di perjalanan atau sebelum nyampe gitu. Kita pas dicek ternyata baru dicek aja udah gini. Nah, kita mengadakan retur pengembalian kepada perusahaan tersebut. Nah, yang dilakukan itu adalah retur pembelian ya, karena kita yang membeli. Jadi kalau misalnya kita yang membeli, namanya retur pembelian, jadi pengembalian dari kita ke pihak yang menjual. Tapi apabila kita yang menjual lalu orang lain mengembalikan, itu retur penjualan karena kita yang menjual. Nah, jelas ya. Retur penjualan ini, terus ada potongan penjualan ya, ada potongan penjualan. Potongan penjualan ini diskon. Terus ada penjualan bersih ya. Nah, penjualan bersih ini adalah jumlah dari ini ya, dari penjualan dikurangi retur dikurangi potongan, maka akan didapat penjualan bersihnya berapa nanti. Terus akan ada harga pokok penjualan HPP. Nah, ini tuh nanti kita tentukan berapa besarnya harga pokok penjualannya gitu. Jadi berapa nanti yang akan kita dapatkan nih laba kotor. Laba kotor itu laba yang belum bersih lah, yang kita dapatkan laba dari seluruhnya belum dikurangi beban-bebannya itu, biaya-biaya yang lainnya belum ya. Oke, harga pokok penjualan itu dia adalah nilai asli dari, misalnya kita menjual suatu barang, itu harganya, satu barang ya, dia itu harganya 5.000 ya. Harganya 5.000. Harganya 5.000. Nah, kita jual dengan harga 10.000. Nah, ini tuh yang dimaksud harga pokok penjualannya
ya 5.000 ditambah dengan biaya-biaya lainnya. Kita anggap aja simpelnya 5.000 ini adalah harga kita belinya, dan 10.000 ini adalah harga kita menjualnya, maka HPP-nya adalah 5.000 ya. Itu. Maka nanti akan diperoleh laba kotornya berapa. Oke, terus ada biaya usaha. Nah, biayanya seluruh dimasukkan, ada biaya penjualan. Apa aja nih biaya penjualan dimasukkan di sini tuh. Ada biaya penjualan, ada biaya listrik, biaya perlengkapan, semuanya dijumlahkan, ditaruh di sini ya. Karena nanti akan dijumlahkan dengan jumlah biaya. Di sini kan jumlah biaya penjualan, di sini jumlah biaya administrasi dan umum. Nah, nanti itu akan dijumlahkan, maka hasilnya berapa? Dia akan menciptakan total biaya usaha. Total biaya usaha itu berarti jumlah biaya administrasi ditambah jumlah biaya penjualan. Nah, ini. Terus dia akan menghasilkan, nah di sini itu total biaya usaha mengurangi laba kotor. Tadi laba kotornya dikurangi total biaya usahanya, maka akan didapatkan laba. Ini laba ya, laba nih, laba. Terus ada pendapatan di luar usaha, pasti akan ada pendapatan di luar usaha. Tadi aja di single step ada kan ya. Nah, pasti pendapatan di luar usaha itu contohnya seperti pendapatan sewa kayak gitu, atau pendapatan yang lainnya gitu yang di luar usaha. Nah, dia akan menambah ya di sini. Oh, belum ditulis. Dia akan menambah. Di sini menambah. Terus di sini mengurangi. Ya, karena di sini biaya di luar usaha. Nah, maka labanya nanti akan diperoleh seperti itu. Hampir sama ya, hampir sama, nggak ada bedanya dari sini. Terus kita lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu biasa juga disebut laporan perubahan entitas ya. Laporan perubahan modal terdiri dari saldo awal modal pada neraca saldo setelah disesuaikan, ditambah laba bersih selama satu periode dikurangi dengan pengambilan prive. Nah, di sini cukup simpel ya. Kalau untuk perubahan modal itu dia modal awalnya berapa, terus laba bersihnya berapa. Tadi laba bersih yang dari sana ya. Di sini karena perusahaan ya, bengkel perkasa saya ngambilnya. Maka di sini tadi jumlahnya itu 1.850.000. 1.850.000 di sini juga 1.850.000 sama ya. Nah, pengambilan ternyata Tuan Ali ini mengambil prive sebesar 300.000. Maka jumlah pendapatannya ya, jumlah penambahan modalnya itu sebesar 1.550.000. Ini modal 31 Januari 2007. Oh, 31 Desember salah ya. 31 Desember. 31 Desember. Dia sistemnya prive itu mengurangi laba ya, karena mengambil. Terus penambahan modal, jadi dia menambahkan modal Tuan Ali sebesar 1.500.000. Maka inilah besar modal pada akhir tahun. Terus ada neraca. Neraca cukup simpel juga. Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu yang dinyatakan dalam jumlah uang. Dan data untuk menyusun laporan neraca diambil dari neraca lajur kolom ke-9 dan kolom ke-10. Yang dari neraca lajur atau dari worksheet atau dari kertas kerja. Nah, data ke-9 dan ke-10 ya. Nah,
Ini neraca itu dia ada yang kayak gini bentuknya, 1 dan 2. Ini tuh bentuknya T ya, ini tuh T berbentuknya, jadi dia seperti ini miring lagi. Bentuknya T ya, ya sini gini, ini tuh dibagi 2 ya. T sini dan sini ya berbentuk T, dimana sisi yang sini ini nih harus sama dengan sisi ini. Disinilah aktiva harus sama dengan pasiva. Ini di sini itu kita tinggal mindahkan, kalau udah buat neraca lajur kita tinggal mindahkan dari neraca lajur. Nih, tinggal mindahkan. Tapi karena di sini dia dari bengkel prakasa, kita ini yang terjadi ini. Ya, kalau dari jurnal penyesuaian dari worksheet yang kemarin itu yang ini nih. Nah, yang ini yang N. Ini adalah neraca ya, yang dibuat menjadi laporan neraca ini. Oke. Lalu mudah ya. Jadi intinya ini dengan ini harus sama. Terus laporan arus kas. Ini laporan arus kas. Ini pasti sama ya, dari semua juga sama, dari perusahaan jasa, perusahaan barang, perusahaan manufaktur pasti sama. Nah, cuman bentuknya ada yang beda-beda. Ada yang bentuknya seperti ini, ada T, ada juga yang bentuknya panjang, memanjang. Jadi ke bawah terus satu kolom ya, ke bawah terus. Jadi pasipannya di sini. Jadi nanti jumlahnya yang sama kan di belah kanannya gitu. Ya. Terus lanjut kita ke laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar. Nah, ini biasanya yang keluar pada perusahaan barang. Nah, bentuknya itu seperti ini. Karena ini perusahaan barang beda ya sama yang tadi. Dia nggak akan, maksudnya di perusahaan perusahaan jasa jarang lah ada yang seperti ini ya. Terus saldo awal kasnya berapa, arus kas operasi itu berisi tentang laba, terus penyesuaian laba tunainya, ada pemakaian perlengkapan, ada penyusutan mesin, nanti dijumlahkan dia akan jumlah arus kas dari kegiatan operasional. Ini tuh dari kegiatan operasionalnya ya, yang ini nih. Terus ini dari kegiatan pendanaan, ada ada arus pinjaman dan arus pengambilan prive. Terus ada pengembalian perlengkapan, ada pengembalian peralatan. Ya, jumlah arus kas kegiatan investasinya berapa, dia akan, pokoknya sampai sini dia akan sistemnya mengurangi saldo awal kas ya, akan mengurangi saldo kas awal, nanti saldo kas akhirnya berapa. Nah, segitu aja mungkin untuk laporan keuangannya ya, laporan keuangan. Jadi ada yang biasanya itu yang selalu ada itu 3 tadi ya, yang laporan laba rugi, ini laporan laba rugi pasti ada, laporan ini laporan perubahan modal atau laporan perubahan entitas, terus ada neraca, ini yang pasti selalu ada. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.